Pak Lurah. Oke. Kita. Iya, paling nggak ada Dari Pak Lurah kita, sambutan ya, sepatah sambutan. dua patah kata. Kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Pegalangan. Jadi dimohon nih untuk semuanya sebentar ya Bu ya. Nanti setelah itu kita tampilkan kembali tarian-tarian dari anak-anak kita dari LKP Intan Intan Sari. Sari, dan diinformasikan kita banyak door prize. Oke. Ada gelas berlapiskan emas, Bukannya kaca, gelas kaca. Mas Busro. Mas Busro. Kita punya TV 3 pintu. Oh iya. TV 3 pintu. Tiga pintu. TV lemari. Oke, Oke. kita Ayo. panggil saja Pak Lurah kita. Pak Bapak Rahmat Sulaiman SHMM, kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bawa mic sendiri. Baik, terima kasih. Monggo. Gimana Bapak Ibu hadirin semua? Semangat ya. Tadi adik-adik kita, anak-anak kita dari Kelurahan Pegalangan tadi menampilkan kebolehannya yang dibina, dididik sama ibu kita dari Intan Sari. Mudah-mudahan tetap semangat Pak Bu ya. Jadi tadi saya memantau kelihatannya kurang semangat ya. Jadi ketika Kelurahan Pegalangan J, jawabannya masih belum semangat. Tapi setelah dicoba jadi semangat. Tadi Pegalangan J, saya pengen menyampaikan bahwa Kota Cirebon juga punya visi Bapak Ibu ya. Jadi visi Kota Cirebon adalah setara berkelanjutan. Jadi saya mohon nih kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, ketika saya menyampaikan Kota Cirebon, Bapak Ibu menjawab setara berkelanjutan. Bisa ya Bu ya? Mohon ya, mohon dibantu ya. Semua yang di belakang dan di depan siap ya. Boleh dibantu mic-nya diuji. Yang di depan siapa, yang di belakang Siap. siapa ya? Setara berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Setara Ya. berkelanjutan. Siap? Ya. Siap ya. Teriak aja ya Bu. Kota Cirebon berkelanjutan. Ya. Sekali lagi, Kota Cirebon. Yang di belakangnya, Mantap. Kota Cirebon. Alhamdulillah, terima kasih. Aplaus buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Dinas Disbudpar Kota Cirebon ada yang mewakili, kemudian saya hormati yang saya banggakan pengelola atau penanggung jawab Intan Sari, LPK Intan Sari Kelurahan Pegalangan, kemudian saya didampingi oleh rekan-rekan saya Ketua LKK Sekelurahan Pegalangan Bapak Ibu ya, kemudian rekan-rekan kerja kita, kemudian juga ini MC kita adalah warga kita, dan tentu Bapak Ibu hadirin semua, anak-anakku semua, warga Kota Cirebon dan sekitarnya yang hari ini bisa hadir menyaksikan program Pak Wali Kota dalam rangka acara menyampaikan atau memberikan hiburan terkait dengan potensi-potensi seni yang ada di Kota Cirebon. Dan kita sudah dibagi Pak Bu ya, jadi tiap malam begitu kelurahan akan kebagian. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini pas tanggal 1 Agustus kebagian Kelurahan Pegalangan menampilkan kebolehannya. Tentu pada kesempatan ini kegiatan ini adalah dalam rangka merawat, mengenalkan dan melestarikan seni budaya yang ada di Kota Cirebon agar pemuda-pemuda kita, generasi penerus kita tidak lupa, tidak luntur terkait dengan program-program ini. Dan tentu saya juga terima kasih semuanya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga tentu Bapak Ibu adik-adik semua bisa terhibur. Nah, ini bagian daripada pemerintah memberikan kesejahteraan berupa kebagian hiburan pentas seni yang kita sampaikan, yang kita tampilkan pada malam hari ini. Saya kira itu tidak panjang lebar Bu ya, adik-adik semua, nanti akan banyak tampilan-tampilan yang akan disampaikan, disajikan. Mudah-mudahan ini menjadi spirit motivasi adik-adik, khususnya orang tuanya, untuk bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa menari lah seperti anak-anak kita. Saya kira itu Mbak Leni dan siap. Mas Arief yang cantik dan ganteng. Saya kira itu yang bisa sampaikan, dan mohon maaf saya sampaikan juga salam Pak Camat. Tadinya Pak Camat mau hadir di sini, kebetulan beliau ada kegiatan. Ya salam saja, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
Segitu Pak bisa saya Siap. sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Lurah. Sebentar Bapak. Kita cegah dulu. Kita ngobrol sebentar sama Pak Mumpung Lurah. ada Pak Lurah di Ini sini. doorpress ini buat siapa nih doorpress? Doorpress buat penonton. Waduh, istimewa ya, penonton dapat doorpress ya. doorpress, Pak. Dengan syarat dan ketentuan tentu. Ada berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Oh gitu. Iya. Iya. Pak Lurah kan menjabat di Kelurahan Pekalangan ini tentunya mempunyai program unggulan. Iya, pasti dong. Karena Pak Wali Kota itu kan setiap pejabat harus mempunyai program unggulan gitu ya Pak ya. Apa sih Pak program-program unggulan yang ada di Kelurahan Pekalangan ini? Ya, tentu program keunggulan yang kita laksanakan tentu tidak jauh beda dengan apa yang menjadi harapan pemerintah Kota Cirebon. Khususnya yang menjadi topik besar adalah bagaimana kelola sampah. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa kita ketahui bahwa TPA sebagai tempat pembuangan sampah akhir itu sudah overload. Bahkan beberapa waktu yang akan datang sudah ditutup, tidak boleh lagi membuang sampah. Sehingga ini Pak Wali Kota menekankan kepada Pak Camat, lurah-lurah sekota Cirebon bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan tentu tidak menjadi pembuangan sampah di akhir sana. Sehingga kita mencoba programnya adalah mengelola sampah itu. Pengelolaan sampah. Dengan cara memilah sampah. Itu dia. Programnya pasti mengolah sampah. Itu masalah keseharian kita ya Kang Busro Iya, ya. sampah rumah tangga Betul. tentunya berlimpah ruah ya Pak ya. Soalnya Nah, tiap rumah pasti masak. pasti. Itu pasti ada. menghasilkan sampah. Nah, ada sampah organik, sampah plastik dan lain-lain. Dan salah satunya mungkin yang akan Bapak sampaikan adalah pengolahan sampah di bagian apanya nih Pak? Sampah yang seperti apa Ya, Nah. jadi tata kelola sampah ini berupa pemilahan sampah, kita mencoba menyelesaikan sampah dari sumbernya. Berarti sumbernya itu kan ada di Pokok rumah tangga. pokok Ya, di rumah permasalahan. tangga. Jadi di keluarga itu kan ada sampah. Kita coba pilah dari sumbernya. Mudah-mudahan secara garis besarnya bahwa sampah itu ada dua, anorganik dan organik. Kalau anorganik itu udah selesai lah. Karena karena bernilai, jadi bisa langsung ini. Tapi yang organik ini yang susah gimana dan nih tidak Pak caranya bernilai. Pak? Organik. Nah, kita selama ini kan menghimbau, mengajak supaya warga Betul. untuk memilah sampah Betul. antara organik dan Cuman anorganik. kita nggak tahu caranya Pak. Nah iya, setelah ini kadang-kadang kita mengharuskan menghimbau supaya memilah sampah. Setelah dipilah mau dikemanain? Mau kan? dikemanakan? Nah ini yang kadang-kadang kita Dipisah-pisah, kasihan juga selesai. kepada masyarakat selesai. Iya. Setelah dipilah mau diapain? Iya, betul. Nah kita punya program dengan memproses sampah organik dengan proses tarling, kemudian yang kedua losamak, dan yang Tarling. ketiga makbuha. Nah, tarling, Losama Makbuah. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tarling? Ada yang tahu tarling? Gitar dan suling. Gitar dan suling, bener. Taraweh keliling nantinya. Gitar dan suling. Heeh. Apa itu Mbak tarling, Mbak? Jadi tarling itu ternak ayam ramah lingkungan. Wow. Ternak ayam ramah ramah lingkungan. lingkungan. Gimana caranya Pak Lurah? Proses sampah organiknya dengan proses pertama tarling, bisa pilihannya bisa tarling, kemudian losamak dan makbuah. Tarling itu ternak ayam ramah lingkungan. Kenapa ramah? Karena tidak bau, tidak kotor, tidak jorok. Tidak jorok. Nah, karena tidak ada kotoran ayamnya tuh. Wow. Keren Yang loh. paling penting ayamnya sehat. Ayamnya gemuk, sehat, bahenol tidak mentong. bau, Tidak kotor. Wah, Ayamnya kota sehat. banget nih Mbak, ayamnya sehat. Dan itu dari sampah organik, sampah rumah tangga yang Mbak Leni dan Mas Arief kan tentu ketika masak hari ini pasti ada lebih ya. Betul, Pasti Nah, ada kalau kelebihan lebih itu kan sampah. bisa Sisa dikemanain makanan itu, iya kan. iya. Mbak Leni bikin orek, Betul, nah, sisa. Mas Arief makan sayur asem, nah itu kan Lebih. kadang sisa, Iya. nggak habis. Iya. Itu kasihin aja ke ayam. Nah itu selesai. Jadi tidak. Wow. Jadi Nah, nggak itu dibuang ke tempat kita- sampah ya Pak Lurah daripada ya. dibuang sampah tidak berguna. Jadi bisa dimakan ayam. Dimakan ayam. Jadi kayak rantai kehidupan juga ya. Nah begitu maksudnya. Pak Lurah, seandainya di masyarakat selain dari Kelurahan Pekalangan ini mau belajar, Sebentar, boleh? sebentar. Mas Arief dan Mbak Leni ini pembawa acara apa pemburu berita sih? Banyak nanya ini Bapak Ibu mau melihat lagi dong Boleh ya? tampilan Kayak kita. barangkali Tapi ini ada informasi masyarakat penting mau ya. belajar Oh, iya. ya Pak ya. Bapak Ibu ini informasi yang sangat Informasi baik. Jadi kita pun bisa nih. nyontek nih sama
idenya Pak Lurah. Jadi kita Sesuatu juga yang baik itu kan wajib nih kita Iya, ikutin gitu wajib ya. disebarkan ya. Disebarkan, Oh, ya. oh. Iya. Oke, Kemudian kalau gitu. lesamak, Pak. Lo samak, lubang sampah makanan. Lubang sampah Sampah makanan. keren ini, lubang Ini sampah makanan. kita coba lo samak ini terbuat dari paralon yang Ah. tingginya 1 meter, 40 cm ditanam, Iya. tapi dilubangin dulu. Nah itu buat naruh sampah-sampah organik Makan. tadi. Oh, sampah-sampah. Ditaruh Seperti situ, sampah sisa sayuran Sisa sayur orek. asem, batang-batang kangkung. orek tadi ya. Oh, yang orek juga bisa ya Pak Lurah ya, masuk ke paralon tadi. Paralon tadi. Paralon setinggi 1 meter, dimasukin ke tanah 40 cm, di atasnya 60 cm, tapi digolongin ya. Kasih daun Awal. kering, Oh, kemudian daun kering. masukin siram air cucian beras. Nah itu Oh, akan menjadi lebih kompos. mudah. Jadi di bawahnya akan menjadi kompos, menjadi media Kompos tanam ya, yang jadi subur. jadi manfaat banget ya. Yang tadinya sampah main buang-buang aja, Iya. menuin tempat sampah, sekarang kita bisa ngolah sendiri. Iya. Bisa ngolah sendiri. Mudah banget caranya. Meminimalisir setidaknya, tidak betul. memberikan, tidak menyumbang sampah, tapi meminimalisir, menyelesaikan. Keren Sampah emangnya bisa Pekalongan keren banget dah. Ini Pekalongan. Tepuk Beri tepuk tangan tangannya dong. Oke. Satu lagi tadi tuh apa nih? Mak gua. Mak gue. Aduh, Mak gua tuh apa tuh Mak gua? Jadi magua itu adalah magot gudang air. Oh, Magut kirain gudang. Male nih Pak. Magot yang ada di RW 7 Gudang Gudang air. air. Kenapa Oh. RW 7? Itu sebagai pilot project di Kelurahan Pekalongan. Oh. Karena program Project. ini Ada Pak RW, ada Pak RW, RW 7, RW 7. Mana Pak RW 7? Pak RW. Pilot project. Selamat Pak nih. RW. Saya dapat Pilot laporan project, ya? Mas Arif Dambaleni, Iya. sampah organiknya selesai tuh. Tidak Mantap, lagi dibuang ke mantap. TPS. Iya bener ya. Selesai. Hampir berapa? 300 kilo 1 bulan. Yang Wah. yang Magua. jualan yang masakan kayak gitu nggak habis masuk Masukkan ke ke situ. situ magua. Mantap. Jadi magua itu semacam larva atau ulet apa namanya dari lalat BSF. Dan itu bagus untuk mengurai sampah organik Mengurai dan sampah. bagus juga untuk pakan ternak, baik ternak ayam maupun lain. Terus magotnya juga bernilai ya Pak Lurah ya. Banyak yang nyari. Bisa Banyak bernilai. Banyak yang nyari yang buat ternak burung mereka. Dan ini nyari. sebenarnya ini program ini semua kelurahan ada Bapak Ibu. Jadi Oh ya? kalau Bapak Wow. Ibu bukan warga Pekalongan silakan Bisa belajar di bisa kelurahan-kelurahan. berhubungan ke kelurahannya masing-masing. Bisa semua kelurahan bergerak Mantap. dalam Oh, pengawasan. jadi- Jadi tepuk tangan dong untuk kelurahan kita. Jadi yang hadir Semua. sekalipun bukan kelurahan Pekalongan, jadi Ada bisa ke semua program-program. jadi di kelurahan masing-masing ada. Jadi bisa dicari ya. Soalnya manfaat buat kita semua. bedanya mungkin kalau kita tarling di sana mungkin dangdut atau Ah. Oh, dagelan, dangdut Bisa gitu ya. aja. Oke. Ah. Terima kasih, Terima kasih Pak Lurah banyak. atas program-program. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan Pak Lurah terus mengemban amanah Amin. sebagai Pak Lurah di Pekalongan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bisa Bapak. ya? Oh, ya. Sukses selalu Bapak. Sukses selalu, Bapak. Tepuk tangan dong untuk Pak Lurah kita. Keren ya Kang Keren, Busro ya. iya. Oh, idenya Pak kreatif Lurah. banget. Inovatif. Sampah aja dipikirin gimana kita. Diciptakan oleh koreografer Agus Gandamana yang akrab dipanggil Kang Gondo. Tarian ini menceritakan perjuangan dan keberanian masyarakat dalam membela kebenaran sekaligus menjadi bentuk protes atau gugatan terhadap perubahan budaya serta kondisi sosial masyarakat Sunda kini. Oke, Baiklah, untuk kita itu- sambut tarian Sancang Gugat. Geser sini, geser sini. Geser. Geser.
Putri, Naila, Alvira, dan Najwa. Tari Jaipong Bentang Panggung adalah tarian kreasi asal Jawa Barat yang diciptakan oleh musisi Jaja DM dan koreografer Kang Gondo pada tahun 2007. Istilah bentang panggung berarti bintang panggung yang menggambarkan sosok penampil yang hebat, energi, dan memukau di atas panggung. Oke, tidak lama lagi kita panggil Tari Bentang Panggung. Mana tepuk tangannya Cirebon?
adalah sebuah karya tari jaipong kreasi baru yang sering ditampilkan dalam ajang festival seperti Galuh Pakuan Cup. Tarian ini menggambarkan kemegahan tradisi keraton, nilai luhur budaya Nusantara, serta simbol kebersamaan dan kekuatan masyarakat sebagai tempat perlindungan rakyat. Gerakannya merupakan paduan kelembutan yang anggun dengan ketegasan serta semangat energi khas jaipongan. Untuk itu mari kita Tari Jaipong Mandala. Kota Cirebon, mana suara tepuk tangannya? Asadaya rakyat kami, Kerajaan Keraton Galuh Pakuan, ininya yang harapan mangalaku, Ranunga dina sapul mancing kesauran siku, sadaya kehidup kakal, kami mitian usi, dak siwari, kapalu.
mawarnya sampai jatuh. mental-mental ya, Iya. luar biasa. Ya Kang Busro, Ananda Ataya, Hana, Hanin, Mika, Grace. tari ronggeng nyentrik diciptakan oleh Ahmad Maulana SE dengan lagu pengiring yang dikomposisi oleh Wiharlan. Tari jaibongan Sunda ini memadukan unsur tradisi dengan sentuhan modern yang menampilkan karakter penari perempuan yang dinamis, jenaka, lincah, serta penuh ekspresi ceria. Selanjutnya kita panggil tari jaibong Mandala. Tari ronggeng nyentrik. Tari ronggeng nyentrik. Salah. Tepuk tangannya mana penonton?
Siapa akan saja Mbak Leni? yang akan dibawakan oleh Aprim Pahira Syafikah. Tari Bajidor Kahot. Pencipta gerakan tari Bajidor Kahot adalah Wawan Hendrawan atau dikenal sebagai Abah Wawan. Sedangkan penata musik pengiringnya adalah Dr. Ismet Rohimat bersama Iik Setiawan sekitar tahun 2002 di Jawa Barat. Tari Bajidor Kahot adalah tari kreasi baru yang menggambarkan keceriaan, semangat, keluasan, dan keindahan para wanita Sunda. Untuk itu mari kita saksikan tari Bajidor Kahot. Tepuk tangan yang mana, Bu? Woo!
Manggala Yuda adalah tari kreasi baru gaya Cirebon karya seniman Elang Heri Komarahadi yang diciptakan pada tahun 2010. Tarian ini mengisahkan seorang panglima perang atau pimpinan prajurit keraton yang menghadap sultan untuk memohon izin, menerima tugas, serta menunjukkan ketangkasan dan kesiapan dalam menghadapi perang. Mantap. Wong Cirebon. Wong Cirebon Mama memang. Elang Heri ternyata Iya. penciptanya. Masya Allah. Kita saksikan saja dan kita panggil untuk tari Manggala Yuda. Tepuk tangannya dong. Mohon maaf ada kesalahan teknis.
Iya, tepuk tangan kembali buat Dulu dong. anak-anak Sini kita. kita tanya dulu ya. Untuk tampilan tari Ronggeng Nyentri. Ya, tepuk tangannya para penonton. Woo!
Iya, terima kasih. Benda dari tarian tradisional topeng asal Cirebon yang menceritakan sosok raja atau kesatria Angkara Murka. Tarian ini menggambarkan sifat serakah, penuh amarah, mabuk, tertawa terbahak-bahak, serta gejolak hawa nafsu duniawi yang tidak terkendali. Masya Allah. Ini tidak boleh dicontoh. Betul. Hanya sebagai Tarian ya. Perlu. Betul. Jadi Baiklah. Karena waktu sudah malam. malam. Mari kita sambut tarian tari topeng.